Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvito Ardi Kusuma. Saya dari program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah semester 2. Baik, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang hingga sampai saat ini. Baik, yang pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak dosen saya, dosen pengampu, Pak Ahmad Sofyan, SHI, MHI selaku dosen mata kuliah fikih ibadah. Di sini saya ingin membawakan materi pada bab taharah, yaitu air yang boleh dan yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Pertama ialah pengertian taharah. Menurut bahasa, taharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran. Contohnya, tahur adalah sebutan bagi sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Sedangkan jika kata tersebut adalah tuhur, maka sebutan itu untuk perbuatannya. Kalau tahur sebutan sesuatu yang digunakan untuk bersuci, kalau tuhur perbuatannya. Dan menurut istilah adalah menghilangkan hadas atau najis atau yang berbentuk dan semakna dengannya. Yang dimaksudkan adalah tayamum dan mandi sunnah seperti mandi Jumat, memperbarui wudhu, basuhan kedua dan ketiga. Untuk menghilangkan hadas dan najis atau mengusap telinga, berkumur-kumur, dan hal-hal lainnya yang dianjurkan dalam bersuci. Setelah itu ada air dikategorikan menjadi 3, yaitu mensucikan, suci, dan najis. Yang pertama ialah air yang mensucikan adalah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang tergolong air mensucikan antara lain adalah air hujan, air laut, mata air, salju atau es, dan embun. Jelasnya air mutanajis adalah air mutlak yang kemasukan najis. Setelah itu ada suci. Air yang suci terdiri dari air langit dan air bumi, yang mana air langit meliputi air hujan, salju, dan air yang mencair, es yang mencair. Sementara itu, air bumi ialah air sungai, danau, sumur, air matahari yang terkena sinar matahari, air hangat, air yang tergenang, dan berbagai jenis air lainnya. Dan yang ketiga ialah najis. Air yang terkena najis sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kulah atau setara dengan 216 liter, sehingga air tersebut berubah menjadi air yang tidak suci dan tidak pula mensucikan. Jadi air itu dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama mensucikan, suci, dan najis. Selanjutnya adalah apa itu air mutlak. Air mutlak adalah air yang terbebas dari penambahan yang menyertainya. Definisinya cukup sebutan air. Definisi ini disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Bukaid. Setelah itu ada pendapat ulama tentang air mustakmal. Pendapat yang pertama menyebutkan air mustakmal tidak termasuk air mutlak. Pendapat ini juga yang ditegaskan oleh penulis dalam pembahasannya tentang air yang sudah digunakan dan juga pendapat lainnya di antara para pentahqiq. Selain itu ada juga pendapat yang menyebutkan air mustakmal adalah air mutlak. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Al-Qassas dalam Al-Taqis, dalam Al-Kafal, dan Al-Kafal dalam penjelasan penulis Al-Taqrib. Ibnu Al-Kafal Asy-Syamsi berkata yang sahih adalah air mutlak, namun tidak boleh digunakan untuk beribadah. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Taqis dalam Al-Taqis dan Al-Kafal dalam penjelasan penulis Al-Taqrib. Penggunaan ini tidak mengeluarkan dari wujudnya sebagai air mutlak, karena penggunaan adalah sifat seperti panas dan dingin yang mengeluarkannya dari wujudnya sebagai
Air mutlak hanyalah bila ada benda lain yang dicampur dengannya. Seperti air kunyit, air mutlak disebut mutlak karena jika dialirkan dengan air, itu mengalir dengan wujudnya tanpa berubah, turun dari langit atau yang memancar dari bumi. Demikianlah yang dikatakan oleh penulis lainnya. Namun pernyataan ini dapat disanggah bahwa semua air berasal dari langit. Maka dari itu, dia menafsirkan dengan air langit, lantas mengatakan dan yang memancar dari bumi adalah air laut, dan seterusnya. Dalam ayat ini tidak dinyatakan bahwa setiap air dari langit, karena kata air dalam ayat ini nakirah dalam penetapannya dan sudah lazim diketahui, maka nakirah ini tidak berlaku umum. Kalimat dengan harakat fathah, kalimat naba'a dengan harakat fathah dan berbentuk kata karya sedang berlangsung dan bisa juga diungkapkan dengan harakat dhammah dan kasrah. Bentuk dasarnya sarawat yang artinya keluar. Cairan salju maksudnya adalah cairan yang mencair, cairan lelehan. Jadi kalau salju es ibaratnya kalau kena panas bisa meleleh, dan ini yang dimaksud itu. Cairan lelehan adalah bentuk dasar kalimat azabatahu naba, aku yang mencairkannya. Penulis menyebutkan cairan salju dan es tidak lain karena penggunaan kedua kata tersebut dengan apa adanya mengandung makna yang akan kami jelaskan dalam sub pembahasan setelah ini. Sisi yang dijadikan sebagai hujjah dari ayat tersebut terkait dari penulisan di sini adalah dibolehkannya bersuci dengan air langit cukup jelas, dan ketentuan ini telah disepakati. Namun ada yang menyanggah ulama fikih terkait dengan hujjah yang mereka jadikan sebagai landasan. Dia mengatakan kata air dalam ayat tersebut adalah bentuk nakirah dan tidak berlaku umum dan menetap dalam penetapannya. Ini adalah khayalan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai anugerah bagi kita. Seandainya kita tidak memakainya secara umum, maka maksudnya tidak mengena. Jika ada dalil yang menyatakan bahwa maksudnya adalah umum dengan bentuk kata nakirah dalam penetapan, maka bentuk nakirah ini berlaku umum dan harus dimaknai secara umum. Wallahu a'lam. Asy-Syirazi berkata, dan tidak memancar dari bumi adalah air laut, air sungai, dan air sumur. Dasarnya sabda Rasulullah tentang laut suci airnya dan halal bangkainya. Dilewatkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berwudu dengan air dari sumur Buda'ah. Dua hadis ini sahih dan keduanya adalah penggalan dari dua hadis pertama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami telah berlayar di laut dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, ya, air laut suci, airnya halal bangkainya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Malik dalam Mutawattah dan Asy-Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lainnya. Al-Bukhari mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa itu adalah hadis sahih, sedangkan At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Hadis ini diriwayatkan dengan redaksi Al-Kalalamati Bahu dan Hilamat Mai. Keduanya memiliki makna yang sama, halal bangkainya.
tahur dalam harakat fathah dan huruf ta, dan maitatuhu dengan harakat fathah pada huruf mim. Namun ada sahabat yang menanyakan tentang air laut itu adalah Ubaid. Ada yang mengatakan nama Abdul. Pendapat As-Sam'ani dalam Al-Ansab menyebutkan bahwa namanya Al-Ikr, namun ia mengandung pengaburan nama bahwa Al-Ikri adalah nama yang dipakainya, padahal tidak demikian. Tapi Al-Ikri adalah profesinya, sebab Al-Ikri adalah awak kapal. Dalam riwayat Abu Daud, dia Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bahwa beliau menggunakan air dari sumur Bud'ah, yaitu sumur yang dijadikan tempat pembuangan daging anjing. Ini semakna dengan riwayat Al-Baihaqi dan lainnya yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu darinya. Maka dari itu penulis mengatakan diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sumur Bud'ah. Riwayat Asy-Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani menyebutkan bahwa beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau berwudu dari sumur Bud'ah? Lalu ia memaparkan hadis itu selengkapnya. An-Nasai meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia berkata, aku pernah lewat di dekat Nabi saat beliau sedang berwudu dari sumur Bud'ah. Aku bertanya, apakah engkau berwudu darinya? Dan sumur itu menjadi tempat pembuangan benda-benda busuk yang tidak sedap. Beliau bersabda, air itu tidak terkotori oleh sesuatu pun. Surat ini melenyapkan setiap keraguan dan perdebatan. Dijadikan tempat pembuangan kain pembersih darah haid dengan harakat kasrah pada huruf A dan fathah pada huruf ya. Dalam satu riwayat disebutkan dengan redaksi lama hayatoh, artinya adalah kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Azhari dan lainnya. Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattabi berkata, pembuangan kain pembersih darah haid di dalamnya tidak disengaja oleh manusia, tapi sumber mata air itu terletak di daerah lereng dan aliran air yang dapat menghanyutkan sampah-sampah yang berasal dari air dari halaman rumah dan terbuang ke dalamnya, namun tidak mempengaruhi air karena jumlah air yang cukup banyak. Yang lainnya pun mengatakan makna yang serupa. Ada yang mengatakan angin menerpa kain pembersih air ini ke dalam sumur tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh penulis Al-Hawi dan lainnya. Bisa juga aliran air dan angin yang mengempaskannya. Penulis Al-Syamil berkata bisa juga yang membuang itu adalah orang-orang munafik. Dan mungkin untuk pembahasan pada hari ini sekian. Kurang lebihnya jika ada kata yang salah, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, karena kesalahan itu murni dari saya dan segala kesempurnaan itu karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq, aqwa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.